Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan kepada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan, keridhaan Allah di dunia dan terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Sabilul Iddikar. Di perjumpaan terakhir kita membaca satu riwayat bahwasanya penduduk sorga itu kelak saling berjumpa satu sama lain. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala menuju suk atau pasar, yang kemudian di pasar tersebut penduduk sorga dengan suka hati mengambil apa-apa aja yang dikehendakinya, tanpa ada transaksi jual beli dan semacamnya, gratis. Sampai disebut wa fi dzalika suqi yalqa ahlul jannati ba'dhum ba'dha. Di pasar tersebut para penduduk sorga saling menjumpai satu sama lain. Lalu dilanjutkan, qala fayuqbilur rajulu dzul manzilatir rafi'ati. Kemudian di pasar tersebut dalam sorga datang seorang lelaki yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Sebagaimana kita tahu, level penduduk sorga itu ada yang di sorga tertinggi, ada yang sorga terendah. Masing-masing memiliki perbedaan. Namun yang paling rendah pun dalam sorga itu pun sudah sangat luar biasa. Di pasar tersebut diceritakan fayuqbilur rajulu dzul manzilatir rafi'ah. Datang seorang penghuni sorga, seorang lelaki penghuni sorga yang memiliki kedudukan tinggi. Artinya dari sorga tertinggi ini. Fayalqa man huwa dunahu wa ma fihim adna. Kemudian laki-laki penghuni sorga yang memiliki kedudukan tinggi tadi berjumpa dengan penghuni sorga lain yang kedudukannya di bawahnya. Wa ma fihim adna. Dan bukan berarti mereka yang lebih rendah itu mereka hina. Adakah itu maksudnya? Kadang-kadang hina bagi penduduk surga, berataan nyaman. Cuman ada level-level. Fayurawwi'uhu ma yara alaihi minal libas. Ketika penduduk surga yang levelnya di bawah daripada laki-laki yang menjumpainya, penduduk surga yang levelnya di bawah tadi merasa kagum melihat pakaian yang dipakai penghuni sorga nang dari level paling tinggi, level nang di atasnya. Bagus bajunya kayak itu nah. Lalu muncul keinginan hendak juga penghuni sorga nang rendah nih tadi. Fama yang qadi akhiru hadithihima hatta yukhla'a alaihi ma huwa ahsanu minhu. Belum lagi tuntung berdua ini berpandiran, sudah Allah gantiakan baju nang
levelnya rendah tadi menjadi baju dan pakaian yang lebih indah lagi daripada penghuni surga yang tertinggi. Jadi ketika muncul dari penduduk surga yang lebih rendah levelnya, rasa kehendak sama dengan mereka yang lebih tinggi dari segi pakaian, belum tuntung bepandir berdua nih, Allah gantiakan baju nang rendah tadi menjadi lebih bagus, lebih afdal dari nang inya lihat. Kenapa demikian? Wadzalika annahu la yanbaghi li ahadin an yahzuna fiha atau an yahzana fiha. Dikarenakan di dalam sorga itu kada dianggap pantas seseorang yang bersedih karena melihat orang lain lebih baik darinya. Padahal ini dari level sorga nang tak bawah, sedikit muncul keinginan hendak juga berbaju dengan mereka nang level atas. Langsung Allah gantiakan di situ. Bahkan lebih baik lagi. Tujuannya apa? Karena Allah berisi aturan dalam sorga bahwasanya kada boleh ada orang yang muncul walau itu setitik daripada rasa sedih karena kada bisi dengan apa yang inya melihati, dengan apa yang inya lihat dari orang lain. Kada boleh ada yang sedih walau barang setitik. Langsung Allah ganti. Tsumma nansarifu ila manazilina. Setelah tuntung, ini kan kejadian hari Jumat diceritakan semalam kita baca. Hari Jumat didudukakan masing-masing dengan kursi-kursi terbuat emas, perak, zamrud dan yang lain menjumpai Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengajak berbincang, mengingatkan kisah bahari di dunia, tertawaan, ujar Allah, sudah aku ampuni kisah ikam bahari. Lalu disuruh Allah Ta'ala ke pasar, di pasar lalu mengambil apapun barang-barang. Jadi rutinitas di sorga tuh hari Jumat. Mengambil hajat-hajat di pasar, kemudian menjumpai penghuni sorga yang lain di pasar tersebut. Tuntung itu nansarifu ila manazilina, bulikan masing-masing ke kediaman masing-masing. Bulikan ke tempat masing-masing. Fatatalaqana azwajuna, ujar Rasulullah, ketika kita bulikan ke tempat atau ke rumah masing-masing, kita pun akan menjumpai istri-istri kita di rumah, pasangan-pasangan kita. Disambut oleh nang istri di rumah masing-masing dalam sorga, pasangan masing-masing. Fayaqulna, kemudian istri-istri kita lalakianai, fayaqulna, berkata kepada kita nang hanyar bulik tadi, marhaban wa ahlan, selamat datang, disambut kedatangan kita bulik ke rumah. Di sorga nih lah, di dunia tahu bukan biar gak. Bulik kita ke rumah masing-masing disambut oleh istri-istri kita, pasangan kita. Marhaban wa ahlan, selamat datang, dengan suara yang lembut. Laqad ji'ta wa inna bika minal jamal aktaru mimma faraqtana alaih. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Pian bulik ke rumah ini kami lihat lebih bungas dari sebelumnya. Inna bika mina jamal aktsar mimma faraktana alaih. Pian bulik ke rumah kami lihat lebih tampan, lebih berwibawa, lebih mantap, lebih ganteng, lebih langkar, lebih bungas. Ketika pian tadi tulak pada rumah, dipuji kayak itu kita oleh pasangan kita di sorga. Di rumah tahuam, di dunia sudah kada disambut, masuk dalam rumah, kenapa muring abahnya? Mandi sana, katiak bau acan. Macam-macam kan dunia. Sorga lain. Disambut meriah oleh pasangan kita. Laqad ji'ta, pian sudah bulik, wa inna bika minal jamali aktar mimma faraktana alaih. Dan sungguh ketika pian bulik ini ketampanan pian lebih banyak daripada ketika pian tadi tulak. Ini bukan basa-basi lah.
Faktanya kayak itu. Karena kita di Jumat tersebut berjumpa Allah Ta'ala, kita mendapat hal-hal yang luar biasa. Fayaqul, lalu sang suami ini ketika balik ke rumahnya di sorga berkata, Inna jalasnal yawma rabbana jabbar. Sesungguhnya kami tadi duduk-duduk bersama Tuhan kita, Al-Jabbar yang maha perkasa. Wa yahiqqu lana an nanqaliba bimithli man qalabna. Sudah sepantasnya kami bulik ini bertambah bungas karena tadi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Disambut kedatangan kita. Dan ini rutinitas di sorga. Saban Jumat kita dudukan, berbincang, dan itu puncak nikmat sorga di situ. Ketika berjumpa Allah Ta'ala. Dibawa berbincang, diingatkan masa lalu kita, fulan bin fulan, ikam tanggal sekian, jam sekian, mengorek hidung dalam masjid. Misal. Ikam katikakan ke bawah karpet. Tahwa ya kujar Allah. Ya Allah, maka pian ampuni sudah. Iya, sudah aku ampuni. Ketawaan. Adalah nang itu, mengorek hidung anak di bawah karpet. Nang lain nggak ada tahu, Allah maha tahu. Fulan bin fulan, ikam di dunia sekian-sekian, ketawaan kita ingat. Maka pian ampuni ya Allah, sudah aku ampuni. Jika kada aku ampuni, kada masuk ke sini kam. Ketawaan. Lalu jar Allah silakan tulak ke pasar. Mengambil hajat kebutuhan di pasar, berjumpa penghuni sorga lain, bercakap-cakap, bulikan ke rumah, disambut istri pulang. Dan ingat, kadada rasa bosan, jenuh kadada. Amun di dunia ini kita menjalani rutinitas nang tak ulang-ulang, jenuh. Masuk hari Ahad, liburan, guringan, istirahat. Malam Senin mulai kepala sakit, begawi pulang esok, beban pulang. Nah itu kejenuhan ngaranya, muyak. Kalau di akhirat kada ada jenuh, kada ada rasa-rasa yang sifatnya itu sedih. Wa a'dhamun na'im wa afdaluhu wa ajalluhu wa akmaluh. Paling agung, paling besarnya nikmat dan paling afdal, paling mulia dan paling sempurna di dalam sorga itu an-nadharu ila wajhillahil karim, adalah memandang kepada Allah yang maha mulia. Fi daril karamati wan naim, di dalam sorganya Allah. Yang mana sorga adalah negeri kemuliaan dan negeri nikmat. Paling nikmatnya sesuatu di sorga itu ketika memandang Allah. Yang lain-lain nikmat, makanan sorga, hidangan sorga, kasur-kasur sorga, bidadara, seberatan nikmat. Minuman sorga dari sungainya, madunya, nikmat. Sebukuan kadang-kadang kada nikmat. Tapi nang jauh lebih nikmat, an-nadhar ila wajhi Rabbina tabaraka wa ta'ala. Ketika kita memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kenikmatan, kepuasan yang memuncak dibanding kenikmatan yang kita dapati selain itu dalam surga juga. Sehingga disebut a'dhamun na'im wa afdaluhu wa ajalluhu wa akmaluh. Memandangnya kita pada Allah itu merasakan nikmat luar biasa kita. Kadang-kadang dibayangkan dengan pandangan bisa dapat kenikmatan. Di dunia adalah dengan sekedar memandang dapat kepuasan. Kadang-kadang di dunia. Tapi di akhirat dengan memandang kita bisa merasakan sekujur tubuh kita tuh nikmat. Dari nikmat apapun yang pernah kita gawi. Namun di dunia masih ada kayak itu. Memandang sesuatu yang kemudian kita merasa nikmat. Paling kepuasan sejenak, setumat melihat pemandangan laut ketika uyuh-uyuhnya begawi, lalu liburan melihat pantai, dapat nikmat dari pemandangan. Itu pun gak ada seberapa. Lebih nikmat nasi padang kadang. Karena bisa dirasa. Tapi kalau di akhirat memandang Allah semata pun tuh melebihi nikmat makanan, minuman, nikmat kemaluan dan yang lain lebih nikmat dari apapun yang ada dalam surga. Memandang Allah. Manallahu alaina bidzalik. Semoga Allah menganugerahkan kita tersebut dari Imam Haddad bimahdi fadlihi wa karamih, dengan semata keutamaan dari Allah dan kedermawanan Allah. Wajudihi wa ihsanihi, dan kebaikan Allah. Wa walidina, dan semoga kedua orang tua kita pun dimuliakan bisa memandang Allah dalam surga.
wa ahbabana wa muslimin, dan semua yang kita kasihi dan seluruh orang-orang Islam, birahmatihi, dengan rahmatnya, innahu arhamur rahimin, sesungguhnya Allah zat yang sangat penyayang dari semua yang menyayangi. Nah, ini masuk pembahasan terakhir dari kitab kita Sabilul Iddikar. Dzikru syai'in mimma warada fi sa'ati rahmatillah. Ini pembahasan tentang betapa luasnya kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi kitab ini ditutup dengan supaya kita menambahi rasa semangat kita karena mendengar betapa luasnya kasih sayang Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu, ujar Allah. Kasih sayangku luas, meliputi segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Nabi ibadi, kabarkan pada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwa sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Wahai Nabi Muhammad, Nabi kabarkan kepada umat manusia, kabarkan pada hamba-hambaku, ujar Allah, anni sesungguhnya aku anal ghafurur rahim, maha pengampun, maha memaafkan, ar-rahim, maha penyayang. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Apabila telah datang kepadamu, jar Allah, orang-orang yang beriman kepada tanda-tanda kebesaran kami, maka katakan kepadanya, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, sesungguhnya Tuhan kalian telah menetapkan rasa kasih sayang pada dirinya sendiri. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat zalim pada diri mereka masing-masing, yang telah berbuat hal yang melampaui batas pada diri mereka masing-masing. Artinya, ujar Allah, katakan, sampaikan pada umat pian, wahai Nabi Muhammad, Allah berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah berbuat melampaui batas pada diri mereka. Artinya, yang sudah banyak bermaksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Nah, ini luar biasa seruan ini. Seruan yang dahsyat kalau pian mau memikirkan. Orang-orang yang banyak dosa, ujar Allah Ta'ala, nang belumuran dosa, dosa zina, mabuk, dan macam-macam. Asrafu ala anfusihim, berbuat melampaui batas pada diri mereka masing-masing. Macam-macam dosa ikam. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa, jangan putus harapan untuk menggapai kasih sayang Allah Ta'ala. Terbuka lebar pintu taubat. Kitanya aja lagi berjalan, tampulu hidup, beda kalau meninggal, tak tutup pintu taubat. Masih hidup, masih berhinak, apapun masa lalu ikam, sehitam apapun catatan perbuatan ikam, sedahsyat apapun dosa dan maksiat nang ikam bantas, la taqnatu, ujar Allah sendiri, jangan putus asa min rahmatillah, dari kasih sayang Allah. Artinya, seberataan yang berlumuran dosa, hibak, kesalahan masa lalu, bukan berarti itu memutuskan hubungan ikam kepada Allah Ta'ala. Semakin terbuka lebar pintu taubat gasan buhan ikam, asal mau bebulik. Nah, inilah
konsep dakwahnya para aulia, para wali, para solihin masa dahulu. Karena Allah sendiri memberikan standar, siapapun yang banyak berbuat dosa, jangan putus asa, asa mau berbulik. Sehingga para wali-wali bahari kalau dakwah, kada ketuju mencaci orang ahli maksiat. Buan ahli maksiat mudahan masuk neraka. Kada kayak itu. Itu kan kita kalau emosi kita. Kita nih melihat orang ahli maksiat apa mudahan jadi karak neraka bukan nyentuh. Maka keluaran banyu liur mau capi menyumpahi. Emosi. Kita main emosi. Nafsu kita bermain. Kalau para wali-wali kada. Imam Ma'ruf Al-Qurhi itu diceritakan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah dan kitab lainnya. Imam Ma'ruf Al-Qurhi itu berisi murid banyak. 4 berjalan lawan sidin. Ketika berjalan, tiba-tiba di sungai, sungainya lebar, ada kapal. Kapal itu muat beberapa puluh orang. Lambat jalannya. Sekalinya di kapal itu lagi pesta. Mabuk, khamar, binian lakian, maksiat. Ajub-ajub lah kayak itu. Murid-murid Imam Al-Qurhi itu melihat, umat ini ahli maksiat, ini mudahan masuk neraka gini-gini. Wahai imam, menyuruh Imam Ma'ruf Qurhi, doakan buahnya nih nang kada baik. Terang-terangan dah bermaksiat di kapal, ajub-ajub, hura-hura, berataan melihat. Apa doa Imam Ma'ruf Al-Qurhi? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana pian menjadikan mereka gembira di dunia kayak ini, kan bukan maksiat tertawaan nya mabuk lawan binian dan semacamnya. Sebagaimana pian gembirakan mereka ini di dunia, kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Gembirakan lagi mereka kena di akhirat ya Allah. Mengertilah yang doanya. Kalau pang mendoakan mudahan tinggalam kapal ini cuy diludahi misal. Dada. Mudahan jadi santapan bukan malaikat malik di neraka. Ada. Mudahan tinggalah mati situ kayak Fir'aun. Ada. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana pian jadikan mereka gembira di dunia dengan kemaksiatan, tertawaan, kehimungan bermaksiat, fafarrihum fil akhirah. Gembirakan lagi mereka kena di akhirat. Artinya kalimat gembirakan lagi di akhirat itu mendoakan mudahan mereka selamat sebelum mati taubat. Karena kalau kada taubat sebelum mati, kada mungkin gembira di akhirat. Lalu diceritakan mereka nang mabuk pengar tadi, tuntung mabuknya, lalu kapal tadi pun merapat ke pelabuhan, langsung masing-masing keluaran dari kapal nang binian ke arah tertentu, nang lakian arah tertentu berpisah. Dan akhirnya taubat seberatan barakat doa Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Kayak itu dakwah para wali bahari. Mendoakan tetap pada ahli maksiat supaya baik. Karena apa? Allah sendiri menyerukan kepada hamba-hambanya, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah berbuat berlebihan, melampaui batas pada diri mereka, bermaksiat nih, membunuh, berzina, berjudi, macam-macam. Sandal orang di masjid dibawa bulik, bermodal sandal gapit, bulik bakar pil. Misal, apapun dosa masa lalu ikam, la taqnatu min rahmatillah. Jangan, ujar Allah, ikam putus asa. Pahamlah yang kata putus asa tuh. Artinya berucap pada diri, aku nih kada mungkin dah masuk surga nang kakak ini nih. Wah, kada mungkin dah aku nih. Banyak benar dah dosaku. Nah itu ngarannya qunut, putus asa. Wah, aku nih pokoknya mulai semenjak aku SD sampai wah ini kada sembahyang lagi aku. Umur 45 dah. Niat mandi wajib jak ada tahu. Iya. Kada mungkin dah aku masuk surga nih. Maulah aku nih masuk surga nang 40 tahun kakak ini juga wian awak hibak betato misal.
Jangankan awak, bagian-bagian dalamnya aku tatoi aja, macam-macam gambarnya. Ada mungkin dah aku nih masuk surga. Nih je belubang nah, jar hibak nah, belubang-lubang bakas ditambus. Macam ada mungkin. Tunggalnya putus asa. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku nang melampaui batas. La taqnutu, jangan putus asa. Min rahmatillah, dari rahmat Allah. Justru ikam nang sudah sadar akan kekurangan ikam, banyaknya dosa ikam, kemudian ikam merendah di hadapan Allah Ta'ala, itu lebih baik daripada mereka yang berhimat hari-hari beribadah tapi ujub dan sombong dengan ibadahnya. Ikam lebih dekat posisi ikam pada Allah, tinggal ikam mau bergerak berbaik diri sebelum meninggal. Jadi jangan tutup rahmat Allah pada hamba-hambanya. Allah aja membuka lebar, pian bepandin, ikam parai dah neraka deh ikam nih. Ikam tuh nyata sudah lawan Fir'aun gana. Ikam lawan Abu Jahal, ikam tuh kan anak. Kayak ini kan berkawan BCS dah, ada harapan masuk surga. Allah aja membuka lebar pintu taubat, ikam manusia menyambat orang kada mungkin masuk surga. Taharat siapa? Ikam kamu lah surga kayak itu nah. Intinya kalau mau berbulik itu luar biasa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa jami'an, sabarataan. Allah bisa mengampuni, Allah maafkan, Allah lupakan masa lalu kita yang ada baik. Asal mau berbulik. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman juga, wa may ya'mal su'an, dan siapa orang yang berbuat keburukan, au yadhlim nafsah, atau menzalimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirillah, kemudian setelah berbuat dosa ia meminta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, niscaya ia akan dapati Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Kalau pian berbuat dosa, lah kasih istighfar, lah kasih taubat. Jangan tunda-tunda. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, inna lillah mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat, 100 kasih sayang. Diibaratkan rahmat Allah tuh dianggap 100 buting. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal insi wal jinni wat tayri wal bahaimi wal hawam, fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun. Dari 100 kasih sayang Allah tadi, sabuting, artinya sisa 99. Sabuting itu Allah turunkan ke dunia. Allah bagiakan di bangsa jin, bangsa manusia. Allah bagiakan pada burung-burungan, hewan-hewan melata, serangga-serangga, yang kemudian dengan kasih sayang sebuting tadi, bangsa jin, manusia, hewan seberataan, yata'atafun, saling berkasihan, saling berkasih sayang satu sama lain, wabiha yatarahamun, dan dengan itu mereka saling rukun, saling menyayangi satu sama lain. Allah Ta'ala berisi 100 rahmat, ujar Nabi. Satunya aja Allah turunkan ke dunia, sisa 99. Yang satu itu diturunkan ke dunia, dibagiakan pada manusia, bangsa jin, binatang, burung, kucing, anjing, serangga, samut. Dan dampaknya yang sebuting itu, kita saling menyayangi satu sama lain. Pian sayang lawan anak pian, itu hanya sebuting rahmat Allah yang kita dapat. Kayak apa mama kucing sayang lawan anaknya, kayak apa induk burung memakani anak-anaknya yang hanya menetas, mau dia mencariakan makanan tarabang ke sana kemari. Bagaimana binatang, induk-induk binatang memberi makan pada keturunannya, kayak apa sayangnya seorang laki pada pasangannya, pada istrinya, kayak apa sayangnya seorang ibu kepada anaknya, kayak apa sayangnya seorang bapak kepada anaknya.
Kayak apa sayangnya Buhan Pian kepada para janda? Misal, rasa sayang itu tadi hanya sebuting dari 600. Dampaknya luar biasa di dunia. Kita melihat bebuan anak-anak yatim di panti asuhan, muncul rasa iba, rasa sayang. Itu satu rahmat dari 100 rahmat Allah hanya. 99-nya kemana? Lalu ujar Nabi, waddakhara tis'atan wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah simpani 99 rahmatnya nang sisa itu, gesan Allah merahmati, menyayangi hamba-hambanya kena di hari kiamat. Sebuting rahmat aja dampaknya di dunia luar biasa. Kita bisa berkasih sayang pada saudara kita sesama muslim nang jauh. Bahkan kita donasi membantui mereka yang tertindas di Palestina. Itu sebuting rahmat yang Allah turunkan aja. Pian sayang kepada ayam-ayam haraguan pian sehingga pian makani terus jaka kada sayang pian biarkan mati kelaparan ayam pian. Pian memakani kucing nang liar, pian beri makan, itu satu rahmat. Kasih sayang pian kepada anak belum lagi dan nang lain. Kasih sayang kepada manusia nang lain nang kadapan duitan, pian injami duit. Itu satu rahmat. 99 Allah simpani gesan di akhirat. Gesan siapa? Menyayangi hamba-hamba Allah nang Allah sayangi. Berarti lebih dahsyat lagi rahmat Allah itu karena di akhirat. La ilaha illallah. Inna lillah mi'ata rahmatin anzala minna rahmatan wahidah. Wa yurwa diriwayatkan annahu idza kana yaumul qiyamah akhrajallahu kitaban min tahtil arsy fihi inna rahmati sabaqat ghadabi wa ana arhamur rahimin fayakhruju minan nar mithlu ahlil jannah. Diriwayatkan kelak ketika hari kiamat Allah Ta'ala mengeluarkan catatan dari bawah arsy-Nya, yang mana dalam catatan tersebut ada tulisan inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku itu mendahului daripada murkaku. Kasih sayangku lebih banyak dari sifat murkaku, kayak itu. Wa ana arhamur rahimin, dan aku yang maha menyayangi dari semua nang menyayangi. Aku yang maha penyayang dari semua nang menyayangi. Setelah Allah Ta'ala keluarkan catatan di bawah arsy-Nya ini, fayakhruju minan nar mithlu ahlil jannah, maka dikeluarkan dari neraka sejumlah manusia banyak sesuai dengan banyaknya penduduk sorga. Allah pindah masukkan dalam sorga. Luasnya kasih sayang Allah. Dan tentu aja yang dikeluarkan dari neraka menuju sorga, mereka nang di dalam hatinya ketika meninggal menyimpan keimanan barang sekecil biji dzarrah. Beriman dan bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan Nabi bersabda, yatajallallahu azza wa jalla lana yaumal qiyamah dhahikan. Ujar Rasul, kelak hari kiamat Allah akan menampakkan diri ke hadapan kita dhahikan sambil tertawa. Jangan dibayangkan kayak manusia tertawa lah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah akan menampakkan dirinya, ujar Rasul, kemudian Allah tertawa, tersenyum. Fayaqul, dan Allah berkata, absyiru ya ma'syaral muslimin. Bergembiralah wahai kalian orang-orang Islam. Fa innahu laisa minkum wahidun illa waqad ja'altu makanahu finnar yahudiyan aw nasraniyan. Tidaklah ada di antara kalian orang Islam seikung pun jua, mengecualikan sudah aku gantikan posisinya di dalam neraka dengan orang Yahudi atau dengan orang Nasrani. Artinya ya Allah, bergembiralah kalian orang Islam yang mati dalam keadaan beriman,
kalian berataan masuk surga, dan tempat nang seharusnya ikam tempati di neraka aku gantiakan dengan Yahudi atau Nasrani. Buan ikam gembira masuk surga aja, ya Allah. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, innallaha arhamu bi abdihil mu'mini minal walidati syafiqati biwaladiha. Nah, ini renungkan luar biasa. Sesungguhnya Allah, ujar Rasul, arhamu, lebih menyayangi, bi abdihil mu'min, kepada hambanya yang beriman. Sesungguhnya Allah lebih menyayangi kepada hambanya yang beriman dibandingkan kasih sayangnya seorang ibu nang penyayang kepada putranya sendiri. Pian pernah lah melihat seorang ibu nang sayang benar lawan anaknya. Apa aja nang dikehendaki anaknya itu diupayakan. Bahkan ada nang saking sayangnya lawan anak, kada hendak digatuk orang. Kalau pina ada kuman ini, kalau pina membawa penyakit, saking sayangnya. Jaka kawa ginjal dijual oleh nang ibu demi kebutuhan anaknya. Seorang ibu nang sayang lawan anak tuh luar biasa perhatiannya. Bahkan terkadang ibu semacam itu sayangnya pada anak melebihi sayangnya pada lakinya sendiri. Padahal lakinya nang molahkan. Iyalah. Ketika lahir putranya, rasa sayang pada laki pindah pada anak. Nang laki tadi, nang tadinya masih berduaan kesana kemari, belum beranakan nih, sayang lawan laki. Hanya laki sembahyang subuh, balik ke rumah, ada dah kopi panas menanti. Wah, siap dah apa anak dimakan, sayang benar. Tulak begawi laki sampai ke muhara lawang mantarakan, mencium tangan bolak-balik lawan laki. Berpisah dengan senyuman, tambah semangat laki begawi. Lahir anak. Berubah seberataan. Nang tadinya bulik sembahyang subuh langsung ada kopi, kosong meja. Sekalinya apa? Menggaduhi anak, tertawaan lawan anak. Kasih sayang seorang ibu penyayang pada anak tuh intinya luar biasa. Bahkan laki pun kadang kada disayangi lagi. Tapi ujar Rasul, Allah Ta'ala itu lebih menyayangi hambanya yang beriman dibandingkan kasih sayang ibu manapun yang sayang kepada anaknya. Ibu nang sayang pada anak itu nyawa gin dikorbankannya demi anak. Nyawa dikorbankan, ibarat kerja dokter, anak pian ini kada panjang umurnya ada penyakit A, kecuali pian menyumbangkan organ pian A, B, C atau D. Hakun nang kuitan kada apa-apa ulun mati doka, yang penting anak ulun sehat. Han. Luar biasanya pengorbanan, kasih sayangnya tuh. Ujar Rasul, Allah Ta'ala jauh lebih menyayangi hambanya yang beriman dibandingkan sayangnya seorang ibu pada anak. Bujur juga kah Habib? Ya sebagian. Amun Allah Ta'ala sayang lawan ulun, kenapa ulun miskin terus? Kan ada nang kayak itu. Ada juga nang kayak itu ulun tamui manusia. Ulun ini beriman dah. Maka jarpian lebih sayang kepada hamba beriman dibandingkan sayang ibu pada anak. Ulun berhimat, begawi, bercari, berusaha, kasana kemari dah. Sembahyang duha sudah kada beampihan. Surat Waqiah, Tabarak, Yasin, Al-Kahfi. Ulun bacai berataan, minta banyu, tuan guru berhimat. Iya kayak ini jar rezeki ulun. Kada sugi-sugi juga. Mana Allah sayang lawan ulun, kada kelihatan rasa sayangnya. Tahajud sudah, dahi ulun gisang di pesahapan. Kakak ini aja kada sayang berarti Allah. Kasih sayang Allah Ta'ala itu bukan berarti sesuai dengan yang ikam kehendaki. Sekarang kayak ini, ada seorang ibu sayang lawan anaknya. Nang anak ini betagi gulaan hari-hari. Anaknya 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun anggap. Minta gulaan sehari 10 biji. Tulak ke pasar di bawah nang kuitan batu tukar, haur menarik baju kuitan minta gulaan, kada ditukarakan menangis. Ditukarakan sebuting, handak lagi, lalu nang mama ni
kada lagi menungkarakan apakah nang mama kada sayang. Justru dengan ditangati makan gulaan itu bentuk kasih sayang sebenarnya dari mama pada anak. Kenapa? Mudarat. Kebanyakan makan gulaan bahaya bagi anak halus untuk pertumbuhannya, giginya, kesehatannya. Bahan-bahan dari gulaan itu kada baik untuk pertumbuhan, kada bergizi. Lalu nang kuitan kada lagi menukarakan. Jingkar nang anak nih menangis, mama jahat, mama jahat. Mama kayak Fir'aun. Mama tukang sihir. Nyarancak nonton YouTube. Lalu nang jahat-jahat di YouTube keluaran. Mama kayak Fir'aun. Mama kayak tukang sihir. Kenapa? Mama nangis jingkar. Mama kada sayang. Pian sebagai orang dewasa. Menurut Pian sayang kada nang mama tuh. Justru dengan menangati makan gulaan itu sayang. Tapi dengan keterbatasan akal kekanakan. Inya kada memahami bahwa itu bentuk kasih sayang. Inya tahu kalau kada diberi gulaan berarti kada sayang. Sahandap itu akalnya. Nah pian nang tadi waqiah tabarak sampai dahi bakunat sujud kada juga sugih. Pian tuh kayak anak-anak umur 7 tahun. Terkadang Allah menahan rezekinya karena itu nang terbaik desan pian. Ketika ditahan rezeki rajin ke majelis. Semangat sembahyang Jumat. Kupiah kada belapasan, tapi kesana kemari. Babaya dapat bonus bulanan 2 juta dari gawian. Hilang dah ke HBI. Diskotik. Atau mencari binian. Berarti lebih baik kada banyak duit daripada banyak duit. Karena inya banyak duit tambah berusak. Lalu Allah tahani. Behimat ikam beta tangis. Behingus. Ya Allah sugih. Sugih ya Allah. Kada Allah bari. Karena ikam kada bermental nang baik ketika sugih. Berarti Allah sayang dengan menahan rezeki. Ikam kayak kakanakan umur 5 tahun. Allah jahat. Allah kada sayang. Bujurlah hadis tadi. Allah sayang pada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak. Buktinya berhimat 5 tahun. Ma'amalkan waqiah kada sugih-sugih. Karena ikam kada tahan mental mendisugihakan. Babaya dapat bonus 700.000. Sudah hamba pikir binian mana nak aku sewa. Han. Bermaksiat. Karena Allah sayang. Allah kada banyaki rezeki. Seadanya aja cukup makan, minum, dan kewajiban-kewajiban lain, bayar listrik dan yang lain. Kada berlebihan pada itu. Amun dilabihi, jalan Allah bahaya kan anak nenek. Daripada inya bermaksiat, lalu bahaya inya di akhirat. Karena aku sayang, aku tahani rezekinya. Kayak itu cara berdamai kepada keadaan. Buktinya nang lain sugihan bipa nyaman benar inya sugih. Bisa jadi mereka nang disugihakan Allah kada sayang pada buahnya. Ikam disayang dengan dimiskinkan. Ikam jangan kada paham. Karena ikam cara berpikir ikam masih kayak kakanakan umur 7 tahun. Kakanakan tuh ketika ditangati makan gulaan amuk. Wah sakit hati lawan kuitannya. Inya kada mengerti bahwa kuitannya tadi menangati makan gulaan itu untuk kebaikan pertumbuhan inya supaya sehat. Ya tapi memang karena kuitannya emang ada duit kadang. Untuk kebaikan rumah tangga juga supaya ada boros gitu. Kitanya aja lagi harus bisa memahami bahwa bentuk kasih sayang itu tidak serta-merta meluruhkan rezeki dan harta kepada kita. Dengan ditahan rezeki, kadang itulah kasih sayang hakiki. Menyamani kita supaya tadahulu pada orang sugih masuk surga. Menyamani kita supaya kita kada bakal hendak ABC dari maksiat. Coba orang kada berduit tuh, kada kawannya nak beramian. Tapi ketika dapat duit bonus, bebayar 800.000 sudah berpikir, aku hendak mencoba binian amuntai Aku hendak menukar ini malaga lah ini itu. Aku hendak main slot. Hanya dapat bonus 800 sudah meliwar baik kada berduit. Dengan Allah tahan rezeki itu hakikat Allah sayang lawan inya supaya inya kada bermaksiat, supaya inya husnul khatimah. Kitanya aja lagi pintar-pintar memahami. Jangan bujur juga kah hadis tuh ya. Deb, Allah tuh sayang dengan hambanya yang beriman melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Kenapa lu nggak ada sugi-sugi juga behimat, ada sajadah aja beluang nah. Ada nang itu ada. Nang bingung kenapa aku nih kada sugi-sugi juga.
Ada juga yang mempertanyakan, kalau memang Allah Maha Penyayang, kenapa dibiarkan beban kekanakan Palestina itu dibantai? Nah, ini kadang mengerti. Semua kejadian di alam semesta itu ada hikmah. Dan seseorang kadang dikatakan lulus kecuali diuji. Banyak hikmah di balik keadaan Palestina. Bukan berarti kita kadang membantu, kita harus prihatin, harus membantu. Tapi berbicara hikmah, banyak hikmah. Allah hendak menampaikan ke seluruh dunia, lebih-lebih pada orang beriman, begini hamba-hamba yang imannya kuat dan kokoh, tetap kada mau tulak pada wilayah Palestina demi mempertahankan keimanannya, hakun mati di bawah rudal daripada kehormatan kota suci yang ketiga ini diambil orang non muslim. Ada orang-orang yang sejauh itu keimanannya, hakun belapar, bermati, mengorbankan anak, bahkan kadang-kala guring nang tenang kita guring nang mengorok-ngorok malam hari. Takutan dapat serangan. Ada manusia kayak itu. Lalu kita berpikir, aku kalau seandainya di posisi mereka sanggup kada? Bisa-bisa langsung murtad umpat Israel. Nyaman hidup. Wah, aku kada aku umpat buah nikam aja. Bisa jadi berkhianat kita. Tapi hikmah dengan adanya mereka, kita kalau maolah tolak ukur. Jauh benar aku dari buahnya buahnya tetap sembahyang pada rudal roket di mana-mana. Buahnya sabar mengeloni anak mereka nang kurang makan dan yang lain, sabar kada pun buka pada situ. Kayak apa aku ya? Di satu sisi Allah hendak mengangkat derajat mereka-mereka gitu. Jangan berucap kalau Allah Ta'ala sayang kenapa dilihatkan. Kejadian di Palestina ini bahari pun ada. Hanya saja bahari kada ada media, kada ada internet, kada ada berita. Bagaimana bahari umat Islam dibantai oleh Romawi, peperangan terjadi. Bagaimana pembantaian kepada umat Islam di daerah-daerah tertentu di Eropa. Banyak bahari itu. Yang binian ditindas dan sebagainya. Bagaimana masa Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Hanya saja bahari kada ada media. Kada tahu kita kabar di sana. Wah, ini kan nyaman. Terjadinya di ujung dunia sebelahnya bisa tahu dengan internet. Kisah-kisah itu masa bahari ada juga yang dibantai-bantai kayak itu. Dan itu menjadi pembuktian ada orang-orang yang level keimanannya setinggi itu. Sabar menghadapi. Kita, seandainya pian hidup di situ sangguplah. Ujung-ujungnya aku jadi IDF jagin. Tentara Israel daripada aku sakitnya. La ilaha illallah. Allah nak membuktikan ada hamba-hambanya sekuatnya itu. Supaya kita tahu diri. Kepada harap iman kuat. Babaya ikut samut sedikit langsung, ya Allah kada sayang kepianan ulun. Apa? Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha arhamu bi 'abdihil mu'min minal walidati syafiqati bi waladiha. Sesungguhnya Allah lebih menyayangi pada hambanya yang beriman dibandingkan kasih sayang seorang ibu yang penyayang kepada anaknya. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yaghfirannallahu maghfiratan yatatawalu laha iblisu raja'an antanalahu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Insyaallah di perjumpaan berikutnya kitab kita Sabilul Iddikar ini khatam. Dan mudah-mudahan keberkahannya Allah beri kepada kita. Insyaallah setelah khatam kitab Sabilul Iddikar ini kita akan melanjutkan mengaji kitab yang lebih tipis. Insyaallah khatamnya paling setengah tahun. Judulnya Khulasatu Akhlaq As-Salafis Saleh. Intisari dari akhlaknya para ulama salaf-salaf saleh. Kitabnya lumayan tipis, 26 lembar kurang lebih, 26 halaman kurang lebih. Itu ringkasan dari kitab Tanbihul Mughtarrin. Kenapa jadi memilih kitab itu? Supaya kita tahu gambaran-gambaran kayak apa para wali-wali, para ulama solihin masa lalu memiliki prinsip-prinsip di dalam hidup. Kayak apa sikap sidin terhadap A, sikap sidin terhadap B, sikap sidin terhadap C. Sehingga kita terbuka cara berpikir kita, oh kayak ini orang soleh bahari menghadapi keadaan A, keadaan B, keadaan C. Sehingga kadang maulah-ulah penyikapan surang yang berbeda dengan mereka masa lalu. Insya Allah di perjumpaan berikutnya kitabnya pun selesai dicetak
Mungkin saat ini ulun cetak hanya 50 kitab dulu. Kalau memang kena kurang kita cetak lagi. Wallahu a'lam.